Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar di tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 2 di kelas 3. Sebelum belajar, marilah berdoa terlebih dahulu ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita langsung saja ya ke materi. Perkembangan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai daur hidup tumbuhan dengan biji. Jadi perkembangbiakan tumbuhan dengan biji awalnya yaitu tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Setelah itu di dalam buah terdapat biji. Biji pun berkembang menjadi tanaman baru. Itu yang dinamakan dengan daur hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji itu ada 3. Yang pertama ada embrio, yang kedua ada selimut biji, yang ketiga ada kotiledon. Nah, dari ketiga bagian-bagian biji itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama itu ada embrio. Embrio itu sebagai calon tumbuhan baru. Yang kedua selimut biji. Selimut biji itu berfungsi untuk melindungi biji. Dan yang ketiga itu kotiledon. Kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Untuk lebih mudahnya, kita bisa menghafal selimut. Selimut itu sebagai pelindung. Sedangkan embrio itu sebagai lembaga tumbuhan baru. Kotiledon itu daun lembaga baru atau sebagai cadangan makanan. Selanjutnya, di sini ada contoh dari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Di sini Bu Guru akan mencontohkan dari daur hidup semangka. Daur hidup semangka dimulai dari benih atau bibit atau biji. Biji semangka yang sudah terpisah dari daging semangka akan membentuk benih semangka. Selanjutnya, benih ini akan ditanam di dalam tanah. Selanjutnya, setelah benih tumbuh, akan menjadi tunas kecil yang bisa terlihat di permukaan tanah. Kemudian, pohon merambat dan akan tumbuh bunga semangka. Kemudian, lama-kelamaan akan tumbuh dan berkembang menjadi buah semangka. Selain tumbuhan berkembang biak dengan biji, tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tetapi ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Salah satu contohnya yaitu tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek itu tunasnya tumbuh di daun induknya. Contoh tumbuhan yang bertunas itu ada 3. Yang pertama ada pohon pisang, yang kedua ada pohon bambu, dan yang ketiga adalah daun cocor bebek. Itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan selain dengan biji itu bisa berkembang biak dengan cara bertunas. Nah,
Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan contoh-contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas. Yang pertama yaitu pohon pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Jadi, tunas pohon pisang itu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Selanjutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru berada di sekitar induknya. Ini adalah contoh dari pohon pisang, dan ini di samping pohon pisang itu ada tunas-tunas dari pohon pisang. Yang kedua yaitu tumbuhan cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek itu berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Jadi ini adalah contoh dari tumbuhan cocor bebek. Di sini ada tunas cocor bebek yang berada di tepi daun. Yang ketiga yaitu pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, ini contohnya ya dari pohon bambu dan tunas pohon bambu. Ini berada di dekat tumbuhan induknya. Pohon bambu itu memiliki manfaat. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaat dari batang pohon bambu yaitu untuk bermain. Materi selanjutnya yaitu mengenai pentingnya bekerja sama dalam sebuah permainan. Jadi, dalam sebuah permainan itu memerlukan kerja sama. Apa sih pentingnya bekerja sama? Langsung saja kita bahas mengenai pentingnya bekerja sama. Pentingnya kerjasama. Dalam sebuah permainan itu harus membutuhkan kerjasama yang baik. Salah satu permainan yang membutuhkan kerjasama yang baik yaitu bermain lompat bambu. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak adanya kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Salah satu contohnya yang berbahaya yaitu tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Selain itu, kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak adanya kerjasama yang baik. Nah, selain kerjasama, kita dalam bermain juga membutuhkan konsentrasi. Mengapa membutuhkan konsentrasi? Karena konsentrasi pemain itu sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi, dalam sebuah permainan kelompok, kita harus membutuhkan kerjasama antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Jika tidak adanya kerjasama atau kita egois, itu akan membahayakan pemain. Selain kerjasama, kita juga harus berkonsentrasi saat bermain. Sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Hari ini kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Kita juga belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, dan kita juga sudah belajar mengenai pentingnya bekerja sama dalam sebuah permainan. Sekian dari Bu Guru ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.